Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 5. Kali ini kita sudah memasuki tema kelima. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari informasi penting dalam teks non-fiksi. Sebenarnya di tema-tema sebelumnya kita sudah mempelajari hal ini, tapi kita akan mengulang lagi supaya kalian akan lebih paham lagi. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, mari kita mulai belajar bagaimana cara mencari informasi dalam teks non-fiksi. Tapi sebelumnya, apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, teks non-fiksi dapat dipahami jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Ya, lantas bagaimana cara menggali informasi teks non-fiksi? Ya, yang pertama tentu saja membaca teks dengan saksama. Kedua, mencari kalimat utama. Bagaimana kalian mencari kalimat utama? Dulu di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mencari kalimat utama. Berikutnya, menentukan ide pokok dari teks. Kita bisa menandai kalimat yang mengandung kata kunci. Kalian juga sudah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok suatu paragraf. Berikutnya, kita bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting. Hal ini kalian juga sudah belajar tentang penggunaan kata tanya adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam menggali informasi dalam suatu teks non-fiksi. Kali ini kita hanya mengulang materi-materi terdahulu. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kata kunci. Ya, bagaimana cara mencari kata kunci? Ya, yang pertama, carilah kata yang diulang beberapa kali. Biasanya, kata yang diulang merupakan kata penting dan dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya, kata kunci diulang kembali tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang pentingnya kata tersebut. Jadi kadang kata-kata itu diulang tapi menggunakan kata ganti yang lain. Berikutnya, carilah kata kunci di dalam ide pokok. Mengapa? Karena di dalam ide pokok memuat hal penting yang dibahas dalam paragraf. Oke, berikut ini ada sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian tak hidup atau disebut juga abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, kita akan mencari kata kunci, yaitu kata yang diulang-ulang. Ya, di sini pertama adalah makhluk hidup, ya, dan lingkungan. Di sini ada beberapa pengulangan, yakni lingkungan diulang berkali-kali. Kemudian makhluk hidup diulang 2 kali. Jadi dapat dipastikan
kalau kata kuncinya adalah makhluk hidup dan lingkungan. Kemudian kita juga mencari kalimat utama. Ingat, ketika mencari kalimat utama, kan biasanya kalimat utama itu ada di kalimat pertama. Maka kata-kata yang ada di kalimat utama itu apakah diulang? Ada repetisi nggak di kalimat-kalimat berikutnya? Ternyata ada repetisi, ada pengulangan. Maka, dan di kalimat paling bawah atau kalimat terakhir tidak ada kata kesimpulan di situ. Maka dapat dipastikan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat pertama, yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lantas, ide pokoknya apa? Ya, ide pokoknya adalah inti dari kalimat utama, yaitu makhluk hidup memerlukan lingkungan. Ya, lantas bagaimana kita mencari informasi penting dalam sebuah teks? Ya, kita berusaha mencari informasi penting dari teks yang ada di atas. Ya, yang pertama, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang isinya atau jawabannya ada di paragraf tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya nih, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Oke, berikutnya, apa saja komponen lingkungan? Ada nggak ini? Sebuah lingkungan terdiri atas. Nah, ini adalah komponen. Di sini ada jawabannya. Biotik dan abiotik. Berikutnya, apa saja yang termasuk lingkungan biotik? Di sini ada jawabannya. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan, nah ini yang biotik. Tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya. Kemudian, informasi yang lain, apa saja yang termasuk lingkungan abiotik? Di sini di kalimat terakhir dijelaskan. Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mendapatkan informasi penting dari paragraf ini, yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas biotik dan abiotik. Lingkungan biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lain. Terus kemudian nomor 4, lingkungan abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Itu tadi bagaimana cara kita mencari kata kunci, kalimat utama, ide pokok, dan informasi penting. Kalian hanya mengulang materi-materi terdahulu. Aku hanya mengulang mengingatkan kalian bagaimana mencari kata kunci, ide pokok, informasi penting, dan kalimat utama. Oke, kalian juga bisa belajar secara mandiri mencari ide pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi yang ada di buku kalian, yaitu buku tematik terpadu 5E halaman 2-3, halaman 6-8, dan halaman 12-13. Oke, jangan lupa juga kerjakan tugas dari Pak Anwar di e-learning SD Mutua. Oke, itu tadi pembelajaran dari Pak Anwar mengulang bagaimana mencari informasi penting dalam teks melalui pertanyaan-pertanyaan adik Simba, kemudian mencari kata kunci, mencari kalimat utama, dan mencari ide pokok. Semoga bermanfaat. Pak Guru ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.